Pernah nggak sih Anda merasa kayak penipu gitu? Padahal lagi sukses-suksesnya, merasa semua pencapaian itu cuma hoki, kebetulan aja, dan takut gitu suatu saat bakal ketahuan belangnya. Nah, Anda nggak sendirian kok. Perasaan ini tuh umuh banget, namanya impostor syndrome. Betul sekali. Dan hari ini kita bakal coba gali lebih dalam nih soal fenomena ini berdasarkan sumber-sumber yang udah kita kumpulin. Jadi, impostor syndrome ini kondisi psikologis ya, di mana seseorang itu ragu terus sama kemampuannya. Merasa nggak layak gitu sama suksesnya. Padahal buktinya ada. Bukti nyata ya. Iya, bukti nyata. Dan yang menarik, ini bisa dialami siapa aja loh. Dari mahasiswa baru sampai katakanlah profesional yang udah senior banget. Riset bahkan nunjukin antara 9 sampai 82% orang pernah ngalamin ini. Angkanya lumayan gede ya. Yang ngenalin ciri-cirinya, terus cari tahu kenapa sih ini bisa muncul, pemicunya apa aja, dan yang paling penting nih, gimana cara praktis buat ngatasinnya, berdasarkan sumber-sumber tadi ya. Sip. Nah, kalau gitu kita mulai dari gejalanya dulu deh. Gimana sih tanda-tandanya kalau seseorang, atau mungkin kita sendiri nih, lagi ngalamin ini? Oke. Jadi gejalanya itu bisa kita bagi dua ya. Yang dirasain di dalam sama yang kelihatan dari luar. Nah, yang di dalam diri itu biasanya muncul perasaan nggak layak yang ngeganggu banget. Terus ragu terus sama diri sendiri, nggak pede, cemasnya berlebihan kalau mikirin gagal atau bikin salah. Cemas bakal ketahuan gitu ya? Nah, itu dia. Kayak ada ketakutan kalau orang lain bakal sadar. Ah, dia nggak sehebat itu ternyata. Itu yang di dalam. Kebayang sih tekanannya. Terus kalau yang kelihatan dari luar gimana? Sumber kita kan nyebutin beberapa poin menarik soal ini. Ya, dan ini seringkali agak ironis ya. Misalnya nih, ada orang yang kerjanya jadi keras banget. Jauh lebih keras dari yang seharusnya. Tujuannya, ya buat nutupin rasa nggak mampunya itu. Oh, jadi malah kelihatan makin hebat gitu dari luar. Bisa jadi kelihatan super kompeten. Tapi di dalam dia malah makin ngerasa kayak penipu. Dan ini bahaya banget, rentan bikin burnout. Ada juga yang jadi perfeksionisnya kebangetan. Susah banget nerima pujian. Ah, iya. Selalu bilang, ah ini cuma beruntung aja kok. Gitu ya. Persis, dianggapnya hoki melulu. Terus, suka banding-bandingin diri sama orang lain. Jadi people pleaser juga bisa, buat nyari validasi dari luar, atau kebalikannya, malah jadi nahan diri. Nahan diri gimana maksudnya? Ya, nggak berani ngomong pas rapat misalnya, atau kalau ada peluang baru nggak diambil karena ngerasa, aduh belum 100% siap nih, takut banget kelihatan nggak bisa. Wah, kompleks juga ya polanya. Kalau gitu, apa ya sebetulnya akar masalahnya? Kenapa perasaan kayak gini bisa muncul gitu? Nah, ini pertanyaannya bagus. Sumber-sumber kita nunjukin kalau penyebabnya itu macam-macam. Dan seringkali, yaitu tadi kombinasi banyak faktor. Ada pengaruh dari pola asuh waktu kecil. Pola asuh. Kayak gimana tuh contohnya? Misalnya orang tua yang nuntutnya tinggi banget, atau sering kritik, atau mungkin kurang ngasih apresiasi gitu waktu kita kecil. Itu bisa ngebekas. Terus lingkungan juga ngaruh banget. Lingkungan yang kompetitif gitu maksudnya di sekolah atau kantor. Betul. Suasana yang super kompetitif, entah di kampus atau di tempat kerja, itu bisa jadi pemicu yang kuat. Rasanya kayak harus selalu sempurna, nggak boleh salah. Masuk akal. Rasanya banyak dari kita yang ngalamin ini ya, ada faktor lain dari luar. Ada juga yang nyinggung soal isu diskriminasi, misalnya berdasarkan gender atau ras. Beberapa materi kita nyebutin kalau perempuan kadang-kadang bisa lebih rentan, mungkin karena tekanan sosial atau representasi perempuan di posisi puncak yang masih kurang. Tapi ini laporan dari sumber ya. Oke, jadi ada tekanan dari luar ya. Nah, selain itu, ada faktor dari dalam diri juga nggak sih? Ada banget. Kayak misalnya, kita punya standar buat diri sendiri yang ketinggian. Perfeksionisme itu sendiri bisa jadi akar masalah. Perfeksionis itu pedang bermata dua ya jadinya. Bisa jadi, kepribadian yang ambisius juga kadang-kadang ikut kontribusi. Terus satu lagi, pemicu yang umum banget, itu masa transisi. Transisi. Maksudnya pindah kerja atau gimana? Iya, bisa pas mulai kerjaan baru, dapat promosi, atau bahkan pas baru jadi mahasiswa. Pokoknya setiap ada perubahan peran atau fase baru gitu, rasa percaya diri bisa goyah dan sindrom ini bisa muncul. Oke, jadi akarnya bisa dari masa lalu, lingkungan sekarang, sampai kepribadian kita sendiri ya. Kompleks banget. Nah, kalau dibiarin aja nih, apa sih dampak nyatanya impostor syndrome ini? Ini penting nih.
Meskipun secara formal, ini bukan diagnosis gangguan mental kayak yang ada di buku panduan ya. Dampaknya itu nyata banget. Perasaan ini bisa micu atau malah memperburuk kecemasan dan depresi. Wah, serius juga ya. Iya, bisa juga bikin kita ngerasa bersalah terus-menerus. Dan yang juga krusial, ini bisa banget ngehambat kemauan kita buat ngambil tantangan baru atau peluang buat berkembang. Jadi kayak stuck gitu. Bahkan, ada yang bilang bisa ganggu fungsi kognitif juga, kayak konsentrasi jadi buyar atau jadi gampang lupa. Aduh, lumayan berat ya dampaknya. Untungnya nih sumber-sumber kita nggak cuma bahas masalahnya, tapi juga kasih solusi. Apa aja nih langkah-langkah kunci yang bisa kita ambil buat ngatasin perasaan penipu ini? Nah, ini bagian pentingnya. Ada beberapa strategi efektif yang disaranin. Pertama, dan ini kayaknya fundamental banget, adalah kesadaran dan penerimaan. Sadar dan menerima. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kita coba kenali dulu, kapan sih perasaan ini muncul? Apa pemicunya? Terus, kita akui dan terima perasaan itu. Jangan dihakimi, aduh kok aku gini sih? Sadari aja, oke, aku lagi ngerasa gini. Penting banget buat ingat, perasaan kita itu nyata, tapi belum tentu itu fakta objektif. Oh, oke. Jadi bedain antara perasaan sama kenyataan ya? Betul. Dan bagian dari penerimaan ini juga, terima kalau bikin salah itu wajar. Itu bagian dari proses belajar, gitu kan? Iya, iya, oke. Jadi langkah pertama sadari dan terima tanpa judgement, terus abis itu ngapain? Kedua, kita perlu secara aktif ngubah pola pikir. Nah, ini artinya ngelawan pikiran-pikiran negatif yang suka muncul otomatis itu. Sumber kita nyebutin teknik kayak CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Oh, terapi perilaku kognitif itu ya? Iya, itu sejenis terapi bicara yang fokusnya bantu kita ngenalin dan ngubah pola pikir sama perilaku negatif. Kadang emang butuh bantuan profesional buat ini. Selain itu, coba deh fokus ke proses dan usaha kita, jangan cuma ke hasil akhirnya aja. Jadi hargai usahanya juga ya? Banget. Latih juga afirmasi positif, bilang hal-hal baik tentang diri sendiri. Dan kembangin yang namanya growth mindset. Growth mindset, apa tuh? Itu keyakinan kalau kemampuan kita itu bukan sesuatu yang udah paten dari lahir, tapi bisa terus diasah, bisa dikembangin lewat usaha dan belajar. Jadi nggak mandek. Oke, menarik. Mengubah cara pandang itu kunci ya. Selain itu, ada nggak sih langkah-langkah yang lebih konkret gitu? Aksi nyata yang bisa kita lakuin sehari-hari? Ada dong, salah satu saran praktis dari sumber kita itu, coba bikin semacam catatan kemenangan. Catatan kemenangan. Kayak jurnal gitu? Iya, bisa kayak jurnal atau daftar aja, isinya pencapaian-pencapaian kita, sekecil apapun itu, tulis saja. Gunanya apa? Buat jadi bukti nyata kemampuan kita. Jadi pas lagi down dan ngerasa nggak bisa apa-apa, kita bisa lihat catatan itu. Aku pernah bisa ini loh. Wah, bagus tuh idenya. Biar ada pengingat ya. Betul. Terus, penting juga buat berhenti banding-bandingin diri secara nggak adil sama orang lain. Fokus aja sama progres kita sendiri. Dan secara proaktif, terus bangun skill kita. Makin kita ngerasa kompeten di suatu bidang, makin kuat juga rasa percaya diri kita. Jadi terus belajar dan ningkatin kemampuan ya. Iya, dan satu lagi yang penting. Berani bilang iya sama peluang, walaupun mungkin kita ngerasa belum 100% siap. Kadang-kadang, rasa percaya diri itu justru tumbuhnya setelah kita berani nyoba. Bukan nunggu pede dulu baru nyoba. Ah, bener juga ya. Kayak fake it till you make it tapi dalam arti positif gitu ya. Kurang lebih gitu, berani melangkah dulu. Nah, terus soal dukungan dari orang lain, itu gimana? Seberapa penting sih? Oh iya, support system ya. Penting banget. Jangan dipendam sendirian perasaan kayak gini. Coba deh cerita ke orang yang kita percaya. Bisa teman, keluarga, atau mungkin mentor. Mereka bisa kasih perspektif lain yang kita nggak kepikiran, plus dukungan emosional tentunya. Jadi sharing itu penting ya. Sangat. Dan kalau dirasa perlu, jangan ragu cari bantuan profesional, kayak psikolog. Nggak ada salahnya kok, bangun support system yang positif itu krusial banget. Terakhir nih, ada juga yang nyaranin latihan mindfulness. Mindfulness, latihan fokus gitu